Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan kita beribadah kepada Allah nih, kita udah ideal nih ya, udah tahu dan oh ya aku mau deh share ke orang setiap aku tahu ibadah itu harusnya kayak gimana. Maka ketenangan akan Allah berikan kepada diri-diri tersebut. Jadi ketenangan itu kan sebetulnya makhluk yang Allah ciptakan, sama kayak manusia, jin, hewan, tumbuhan, bumi ini. Ketenangan, perasaan itu kan Allah yang memunculkan, mengadakan, dan itu akan ada ketika kita mengabdi kepada Allah. Ingatlah Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketenangan itu ada kalau kitanya mengingat Allah, bukan kalau kita beribadah ritual gitu. Jadi kayak kadang kita sholat nggak bikin tenang. Dan bukan sholatnya itu kamu bernilai gak? Memang dalam rangka mengabdi kepada Allah nggak, atau memenuhi rutinitas aja gitu, atau formalitas aja. Sehingga kalau memang formalitas, ya nggak akan aku turunin ketenangan ke kamu, karena kamu nggak ingat sama aku gitu. Memang nggak dalam rangka menghampiri aku gitu sholatnya itu. Ya ketenangan itu akan dia dapatkan dengan mudah lah, dengan dia melaksanakan perintah Allah. Ya sok senantiasa Allah turunkan ketenangan dia, jadi tenang lah, enak gitu ngerjain apa-apa tuh. Sehingga nggak ada istilah stres kepanjangan gitu ya, depresi, mau bunuh diri, stres kerjaan, life quarter crisis. Nggak ada, itu mah buat orang Islam mah itu udah selesai ya. Kalau buat orang Islam udah selesai dibahas, nggak ada lagi orang. Kalau tujuannya untuk beribadah kepada Allah, mau dia belum dapat kerja ya qadarullah, udah diikhtiarkan. Mau belum nikah, dah qadarullah, dah dia udah mengikhtiarkan dengan memperbaiki diri terus menerus contohnya tuh. Ya nggak jadi masalah, dah udah qadarullah gitu, semua ini teh dia ada di dalam pengawasan Allah, sehingga ya tenang gitu. Nggak jadi masalah karena udah diatur sama Allah kan semua hal. Ya itu sadar bahwa semua hal itu udah diatur oleh Allah. Tugas kita dunia itu hanya mengerjakan apa yang udah menjadi skenario Allah gitu. Hasil makan Allah yang menentukan. Sehingga ya tidak peduli dengan hasil. Kalau kerja ya nggak naik gaji gimana dong, karena goals dia tuh oh ya gue bakal kerja karena ntar harus naik gaji. Kerja tampaknya nggak naik gaji, stres dia, nyesel gue udah kerja terus menerus gak naik gaji. Ya itu mah bukan tujuan hidup orang-orang yang beribadah kepada Allah ya. Dan rezeki mah udah Allah atur. Dan ini untuk nyekolahin adik, ya rezeki adik juga udah diatur sama Allah, bukan dari gaji kamu. Gaji kamu selama ini mah ya media aja gitu. Yang Allah menghendaki itu dari kamu. Kalaupun nggak dari kamu ya bisa dari yang lain. Ya tuh aku jadi nggak bisa makan. Kamu tuh makan bukan karena kamu gajian, tapi karena Allah ngasih dari sisi mana aja. Tapi saat kamu kerja ya Allah teh ngasihnya dari sisi itu. Allah teh melogiskan. Nah semua hal di dunia ini teh Allah melogiskan. Tapi ya itu juga karena kehendak Allah, karena Allah teh ingin melogiskan biar kita teh apa ya, dia sadar terhadap kebesaran Allah gitu ya. Kalaupun Allah gak mau melogiskan juga gampang banget. Kalau ya udah kamu dapat rezeki terus gak kerja, gak ngapain, kenyang terus gitu. Iya ada aja orang yang seumur hidupnya tuh kaya terus gitu, terus tanpa dia kerja. Kan kok dia nggak kerja, bukan orang kaya juga, tapi dia dapat semua hal yang dia pengen. Tuh kok bisa ya gitu. Ya bisa aja kalau Allah berkehendak mah. Bahkan ada orang yang nggak ada apa-apa tapi tetap bahagia teh. Iya banyak. Berarti itu kan kayak ya sebenarnya orang nyari kebahagiaan itu kan. Mau dia banyak uang gini-gini tapi kalau nggak bahagia berarti kan itu dari Allah juga gitu. Ya kalau banyak kerjaan juga ya udah qadarullah, skenario Allah, ya udah kerjain aja yang bisa dikerjain. Yang nggak bisa ya nggak usah, gimana lagi, kita nggak bisa memforsir diri kita gitu. Kan malah ada yang stres, ya gimana dong ntar gue takut dipecat. Ya yang beribadah kepada Allah mah ya udah sih, kerja itu kan tempat ibadah, dipecat di sini cari tempat ibadah lain. Tuh enggak sih, nggak takut dipecat juga, ya udah gitu. Berarti sama kayak kasus yang corona tadi ya, corona ya udah nggak jadi stres gitu. Nggak jadi stres gitu. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan tujuan penciptaan, nggak akan rusak, nggak akan stres, nggak akan depresi. Stres dan depresi itu adalah ciri dari rusaknya diri, ya nggak sih? Kalau aku mengadaikan HP aja ya, kita nih nyiptain HP-nya jangan kena air, itu udah tujuan penciptaannya. HP-nya jangan kena air, HP-nya dipakai untuk berkomunikasi, untuk streaming, untuk ini ya aku bikin contohnya. Terus orang nggak tahu ini apa ya, benda apa ya ini, kayaknya ini talenan deh.
pakai buat tahanan. nggak tahu HP tujuan iPhone 12 iPhone 12 dipakai buat tahanan contohnya teh. Atau ini nggak ada ganjelan meja nih, lock gitu sih mejanya. Manfaat gak sebetulnya iPhone itu? Bermanfaat tapi nggak maksimal ya. Nggak sesuai dengan tujuan diciptakan, nggak maksimal. Atau ganjel pintu nih, buka tutup terus pintu pakai iPhone 12. Sedih aku lihatnya. Menangis, meronta-ronta. Mungkin Allah ngelihat manusia yang sia-sia nangis kan. Kayak aduh gue ciptain lu yang baik-baik sebaik-baik gitu malah dirusak gitu. Nah itu iPhone itu berarti dirusak dong, nggak sesuai. Meskipun mungkin yang menjadikan iPhone itu talenan bakal menyanggah, kok dirusak, ini dimanfaatkan loh jadi talenan. Bermanfaat untuk makan orang banyak karena harus disiksik bawang. Iya, bermanfaat tapi tidak maksimal, bahkan jauh dari maksimal. Kan fungsinya itu bukan buat itu doang gitu. Bisa pakai nelpon, bisa pakai SMS, ngasih tahu orang yang ada di luar negeri, bisa komunikasi, bisa nyari ilmu, bisa kerja, bisa banyak gitu. Dibanding dipakai buat talenan doang. Bakal rusak gak tuh HP? Rusak karena nggak sesuai dengan tujuan penciptaan. Nah manusia juga gitu. Kalau manusia nggak sesuai dengan hidupnya, nggak sesuai dengan tujuan dia diciptakan, ya akan rusak. Pasti rusak. Berarti yang tadi ya ciri-cirinya pasti pusing, pasti stres, pasti depresi. Nggak ada orang beriman yang bunuh diri. Ada kok, ya itu berarti dia sebetulnya nggak beriman. Iya. Berarti dia nggak nemu ya, dia kelihatannya aja ritualnya bagus. Guru ngaji, di aku guru ngaji di rumah ini mah beda. Kayaknya kehalang 10 rumah lah ada bunuh diri guru ngaji. Itu aku sampai deg-degan, aku sampai takut banget dulu aku lagi kecil. Tapi ya di situ aku mempertanyakan, aduh aku takut karena aku merasa dia itu sebagai orang yang baik banyak ujian. Si yang bunuh diri itu. Terus aku jadi takut jadi orang baik, takut banyak pikiran, takut banyak pikiran, terus ujung-ujungnya orang baik juga bunuh diri gitu. Ya gitulah hidup orang, kalau nggak sesuai dengan tujuan penciptaan itu pasti bakal sakit, pusing, stres berkepanjangan, galau berkepanjangan, pusing berkepanjangan, semua berkepanjangan. Aku lupa lagi ya. Kalau nggak salah Quran surat Al-Baqarah ayat 38 atau ayat 58 ya. Di situ teh ada 38. Karena itu masih nyambung ke yang tadi yang lagi berdiskusi antara iblis, malaikat 33 kan itu. Nah 38 lah. Allah itu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk turun ke bumi. Turunlah kamu ke bumi, nanti akan datang petunjukku. Barang siapa mengambil petunjukku, maka dia tidak akan titik-titik dan tidak akan bersedih hati. Apa ya titik-titiknya? Aku lupa lagi. Pokoknya maka dia tidak akan sedih lah, tidak akan bersedih. Yang aku bold itu bersedihnya. Jadi pernah satu waktu aku itu merasa udah melakukan keinginan Allah. Tapi aku nggak melakukan kesalahan pada saat itu. Meskipun aku sakit, tapi Allah memerintahkannya ya udah aku lakuin. Aku berupaya untuk melakuin pada saat itu dulu. Tapi aku tuh nangis melakukan itu tuh karena aku sakit. Jadi anggaplah aku lagi dihina orang nih ya. Anggaplah ini contoh nih. Tapi itu tuh dulu real tapi aku lupa lagi kasusnya apa. Tapi kita contohin aja. Contoh aku tuh lagi dihina sama orang, dicaci maki padahal aku nggak salah. Jadi aku nggak nyaci maki balik dia dan nggak membenci dia. Ya udah aku terima, aku minta maaf. Tetaplah aku ada di posisi yang tidak salah lah gitu. Maksudnya tidak melakukan kesalahan dengan mencaci balik, mencaci maki dia balik atau balas dendam atau apa. Enggak, aku menerima, ya aku minta maaf, aku akan perbaiki. Padahal dia yang salah gitu. Tapi aku tuh berusaha di bawah lah gitu. Aku udah melakukan yang benar dong dengan kayak gitu. Tapi di situ aku tetap sakit kan hati aku, dan aku nangis sejadi-jadinya tuh nangis, ya Allah sakit banget gitu, sakit banget. Nah terus baca ayat itu, terus aku ngerasa ayat ini kok kontradiktif banget gitu. Aku udah melaksanakan keinginan Allah, tapi aku sedih, aku sakit. Ya aku sedih dan sakit lah gitu. Sedangkan di situ tidak akan bersedih hati gitu. Terus aku nyari kan ayat itu, nyari referensi, ini maksud dari ayat ini gimana ya gitu. Aku nyari ke teman-teman aku, menurut kamu ayat ini kayak gimana, tahu nggak tentang ayat ini? Oh nyari ke ustadz, ke teman-teman, banyak lah pokoknya, nyari sendiri juga. Nah ada satu yang lumayan menjawab gitu, kata teman aku yang jago bahasa Arab. Dia bilang di situ yahzanun kalimat terakhirnya,
Kan kita sering dengar la tahzan innallaha ma'ana, jangan Iya. sedih gitu ya. Nah, itu tuh yahzanun itu adalah sedih yang berkepanjangan, larut gitu sampai stres. Nah, jadi ada yahzanun itu yang nangisnya berkepanjangan, ada juga yang nangisnya teh ya nangis biasa gitu. Nangis Sesaat. nangis sesaat. Ya sedih mah wajar lah, sedih sakit itu wajar gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, yang Allah bold di sini adalah tidak akan sedih berkepanjangan gitu. Terus kata teman aku, jadi kalau kamu udah melakukan yang benar, sakit dan sedih itu memungkinkan, tapi itu nggak akan bertahan lama. Ntar juga hilang gitu sedihnya. Karena kamu udah melakukan perintah Allah. Sejatinya kalau udah melakukan perintah Allah, pasti akan Allah tenangkan, Allah senangkan. Oh gitu ya. Ya udah, pas besoknya iya reda juga dan reda merasa juga. menang dengan Oh, udah oke. melakukan itu. Menang melawan diri sendiri yang akan melakukan hal yang buruk gitu. Kayak aduh untung gue kemarin nggak balas dendam. Alhamdulillah. Happy, kuat, aku keren banget gitu. Happy, diri sendiri happy. Itu aku sampai apa ya, mulai meragukan kayak ada juga nih ayat yang nggak sesuai gitu. Iya. Tapi itu Kayak nemu celah gitu. Aku juga misalnya ngerasain gitu, Oh, kayak iya, aku gimana? baru ngeh juga, oh iya ya, kayak apa namanya, aku juga pernah gitu ngerasa, kalau aku contohnya nih boleh nggak Teh, tentang pacaran? Boleh. Iya, jadi aku ngerasa itu relate banget karena aku kan ya waktu itu aku memutuskan untuk gak pacaran Teh, untuk pertama kalinya. Aku awal-awal tuh kayak ngerasa iya ini yang Allah mau tuh gini gitu. Kayak udah aku yakin, walaupun sebenarnya awal-awal kan aku ada ngerasa nggak yakin juga, tapi aku yakin, yang aku tahu berusaha yakin kalau ya Allah mau tuh nggak mendekati zina, titik, nggak ada tapi-tapian gitu. Jadi oke, aku ngambil keputusan ini karena Allah maunya gitu. Terus sampai biasa ya si apa cowoknya kayak panjang lebar nggak aku hirauin, bahkan nggak aku baca, tapi aku rasanya pengen ngejelasin tapi aku udah nggak tahan ya Allah mau gimana Nah, itu kalau aku dijelasin turunin. panjang lagi ya, Panjang jadi lagi. janjian lagi. Bahkan bisa jadi aku luluh gitu Teh. Balikan lagi. Bisa balikan lagi. Nah terus udah kan pas ambil keputusan itu sedih bener, aku sedih yang kayak tapi sedihnya bukan karena sedih putus sama dia, tapi aku takut aku nggak ada yang suka sama aku lagi, pokoknya banyak ketakutan deh. Terus aku takut dijauhin teman-teman aku Karena ngejauhin karena ngejauhin dia. Terus aku pas ngeliat story orang tuh kayak kok kayaknya bahagia, terus aku kok kayak sedih ngelihat mereka tuh bahagia dengan pilihan mereka untuk itu gitu, sedangkan aku milih hal lain yang kok aku jadi sedih, tapi ini tuh yang Allah mau gitu. Dan bener emang akhirnya tuh sedihnya itu sesaat dan kebayar sama yang tadi Teteh bilang kayak ih aku bangga banget sama diri aku yang kekeh dengan pendirian itu gitu. Kadang kalau kita marah-marah nih, kalau kita Iya, lagi iya. ada marah kan gemes, kita udah pengen marah ke Iya, orang, iya. gemes nih pengen marah, kalau enggak ini kacau nih, harus marah, ini mah harus marah, kayak pengen banget dak aja kita marah, udahnya aduh nyesel gue marah. Iya Nyesel. bener. Tapi pada saat marah, yakin banget marah itu adalah jawaban terbaik. Kalau nggak marah ini orang nggak akan ngerti nih. Iya betul Ya betul kayak betul gitu banget. gitu. Tapi pas dek marah, aduh nyesel gue marah, nyesel banget. Ya aku juga sampai sekarang masih Proses. sering nyesel marah. Ya Sama, itu. sama. Mm-mm. Aku juga. Karena padahal udah ngalamin juga kalau marahnya dikendaliin itu happy ntarnya teh. Tapi ya dasar aja ya setan. Iya nyalain Iya. setan. Iya, maksudnya proses ya, selalu ada proses. Ya kita sama-sama lah ya teman-teman. Selagi masih ada waktu tuh masih terus Iya, berjuang. masih terus berjuang, terus belajar. Jadi nggak akan sesedih itu. Sedihnya ada. Ya Rasulullah juga sedih, Rasulullah nangis mempertanyakan kapan pertolongan Allah itu datang gitu-gitu. Kan galau juga, nggak enak ngedakwahin saudara gitu-gitu Iya. ada gitu. Tapi ya terbayar teh ya kalau kata Cuk. Nah, terbayar dengan ketenangan kalau kita udah melawan itu gitu dah. Melawan hawa nafsu Melawan tadi hawa ya. nafsu kita itu. Balik lagi ke khalifah itu tadi. Kita berhasil memimpin diri kita. Jadi kalau gak sesuai dengan tujuan penciptaan mah ya akan rusak versi Allah ya.